terbaik. Saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Pemirsa, hari ini Golkar rencananya akan menggelar rapat pleno. Rapat ini akan membahas soal rencana Munaslup Partai Golkar dan penunjukan PLT Ketua Umum pengganti Erlangga. Usai mundurnya Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar, Partai Golkar segera mencari PLT Ketua Umum. PLT akan dibahas dalam rapat pleno yang rencananya akan digelar Selasa siang. Musyawarah mufakat digelar untuk menunjuk PLT Ketua Umum pengganti Erlangga. Di forum pleno tersebut nanti akan ditentukan siapa PLT Ketua Umum yang akan menjalankan tugas-tugas Ketua Umum hingga mengantarkannya kepada Munas tahun 2024. Sejumlah nama mencuat untuk menggantikan posisi Erlangga. Salah satu nama yang masuk dalam bursa adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Selain Erlangga, politisi Partai Golkar yang sempat mendapat rekomendasi untuk maju Pilkada Jakarta, Yusuf Hamka juga mundur dari Partai Golkar. Tim Liputan, iNews melaporkan. Penentuan PLT Ketua Golkar bakal dibahas dalam rapat pleno yang digelar malam nanti sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat di DPP Partai Golkar. Sejauh ini ada sejumlah nama yang menguat untuk menjadi PLT Ketua Golkar. Siapa saja mereka? Kita akan lihat bersama. Yang pertama yaitu ada nama Agus Gumiwang yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan juga menjabat sebagai Menteri Perindustrian. Sebelumnya, Agus Gumiwang juga menjadi Menteri Sosial pada periode 2018 hingga 2019. Dan yang kedua ini ada nama Bahlil Lahadalia, itu merupakan politisi Partai Golkar, dan Lahadalia ini merupakan Menteri Investasi Indonesia sejak tahun 2021, lalu ada Kepala BKPM sejak tahun 2019 dan pernah menjabat juga sebagai Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia tahun 2019 hingga saat ini. Maksud kami dari 2015 hingga 2019. Lalu yang ketiga yaitu ada nama Bambang Susatyo yang juga ini sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Dan Bambang Susatyo juga menjabat sebagai Ketua MPR sejak tahun 2019 hingga saat ini. Lalu sebelumnya juga menjabat sebagai Ketua DPR pada tahun 2018 hingga 2019. Dan sementara memang rapat pleno yang akan digelar malam nanti ini diusulkan tidak dilakukan dengan voting atau pemungutan suara, hanya dengan musyawarah bersama dan menentukan siapa yang layak jadi PLT Ketua Umum Golkar. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP Golkar Mutia Hafid yang bertujuan agar suasana ini berjalan kondusif karena pasalnya masih banyak kader yang terkejut dengan pengunduran diri Erlangga. Biar dapat semua boleh. Di depannya Pak. Ditarik Pak. Kursinya Pak Kapolri aja diambil lah Bapak. Pertemuan antara Erlangga dan Bahlil terjadi saat kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara, Senin 12 Agustus 2024. Momen ini merupakan pertama kalinya keduanya bertemu pasca pengunduran diri Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar. Di hadapan para menteri kabinet lain, Erlangga dan Bahlil sempat berangkulan dan berfoto bersama. Keduanya juga sempat berkelakar di tengah kecanggungan bursa Ketua Umum Golkar pengganti Erlangga Hartarto. Di momen inilah Erlangga melontarkan sindirannya soal kursi. Biar dapat semua boleh. Di depannya Pak. Ditarik Pak. Kursinya Pak Kapolri aja diambil lah Bapak. Momen kelakar antara Erlangga dan Bahlil sontak membuat para menteri lainnya tertawa. Pasalnya, candaan itu terjadi di tengah dinamika yang terjadi di Partai Golkar pasca mundurnya Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum. Tim Liputan, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, informasi tadi itu mengenai usai mundur dari Partai Golkar gitu ya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang menyindir Menteri Investasi Bahlil Lahadalia soal kursi. Kalau tadi kita lihat gitu ya, kelakar tersebut ini terjadi setelah nama Bahlil ini masuk dalam bursa PLT Ketua Umum Golkar. Nah, kalau misalnya kita lihat gitu ya, Erlangga Hartarto ini kan kemarin mengumumkan pengunduran dirinya dari atau sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Nah, mundurnya Erlangga ini diduga akibat adanya tekanan dari sejumlah pihak. Mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Erlangga Hartarto mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Erlangga menyatakan resmi mundur dari jabatan Ketua Umum sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Mundurnya Erlangga menimbulkan tanda tanya bagi sejumlah pihak. Dugaan adanya tekanan kepada dirinya pun muncul ke permukaan. Tidak mungkin Pak Erlangga mundur tanpa adanya tekanan politik yang luar biasa. Jadi boleh dikatakan bahwa mundurnya Pak Erlangga ini adalah momentum bersatunya kekuatan atau faksi eksternal dan faksi-faksi internal di Partai Golkar yang menginginkan Pak Erlangga mundur. Namun dugaan ini dibantah Partai Golkar. Golkar menegaskan mundurnya Erlangga tidak ada hubungannya dengan masalah eksternal. Oh, tidak ada. Bahwa Pak Erlangga mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar tanpa tekanan, dan beliau ingin lebih mengedepankan tugas-tugas beliau sebagai Menko Perekonomian yang saya kira tugas tantangan global semakin besar di depan mata. Sebelumnya Erlangga sempat diperiksa sebagai saksi pada Juli 2023 terkait kasus dugaan suap ekspor CPO. Beredar info bahwa Kejagung akan melakukan pemeriksaan terhadap Erlangga besok. Namun pihak Kejagung belum memberikan keterangan resmi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi Pilkada Jakarta, pemirsa, bila Anies Baswedan masih harus mencari dukungan, ternyata kemungkinan besar Ridwan Kamil akan melawan pasangan calon perseorangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana lolos uji verifikasi untuk Pilkada Jakarta. Meski harus menunggu keputusan akhir pada 19 Agustus 2024, namun keduanya diprediksi bisa maju melawan Ridwan Kamil. Untuk lolos Pilkada Jakarta, calon perseorangan harus memenuhi syarat dukungan minimal 618.998 suara yang sudah terverifikasi. Sementara, kedua pasangan ini telah berhasil mengumpulkan lebih dari 1,7 suara. Penetapan syarat dukungan bakal pasangan calon akan dilakukan pada 19 Agustus 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Beredar di media sosial pesan suara antara Anies Baswedan dengan Ketua DPW PKS Jakarta Khoirudin. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Kawal Pilkada. Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best.